Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Masih bersama saya, Bapak Ujang Herman. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik yaitu tema 4, khusus muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial, KD 3.2. Untuk itu, persiapkan diri kalian, siapkan buku tematiknya, dan alat tulis yang diperlukan. Dan jangan lupa, sebelum pembelajaran ini dimulai, silahkan kalian berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik anak-anakku yang terkasih, pada kesempatan ini, pada materi ini, Bapak akan menjelaskan tentang apa itu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, kemudian individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Jadi interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lain. Nah, seperti yang dijelaskan di atas bahwa interaksi sosial itu ada 3, yaitu individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Maka dari itu Bapak akan jelaskan satu persatu dan contohnya. Nah sekarang yang pertama interaksi antar individu, yaitu individu dengan individu, satu orang dengan satu orang, maksudnya begitu ya. Contoh, seorang siswa bertanya kepada gurunya tentang materi pembelajaran. Siswanya satu, gurunya satu, jadi antar individu. Yang kedua, seorang anak menolong temannya yang jatuh, satu anak menolong temannya yang jatuh. Kemudian seorang anak menyapa teman saat bertemu di jalan. Kemudian digambar ada bentuk interaksi seorang ibu dengan anaknya. Nah, ini adalah contoh-contoh interaksi antar individu, interaksi individu dengan individu. Nah, yang kedua, interaksi antar individu dengan kelompok, satu orang dengan banyak orang. Individu dengan kelompok, kelompok itu kan pasti banyak orang, lebih dari satu, ya. Individu satu orang. Contohnya apa? Orang berpidato di depan halayak pada suatu acara. Orang berpidato kan di depan podium satu kan? Halayak banyak, ya banyak pendengarnya. Nah itu individu dengan kelompok. Kemudian presiden dengan rakyatnya, presidennya satu, rakyatnya banyak, kelompok. Ketua kelompok kan satu dengan anggotanya saat berdiskusi. Nah itu interaksi antar individu dan kelompok. Contohnya juga digambar, contohnya ibu guru berbicara di depan murid-muridnya sedang menjelaskan materi. Nah itu adalah bentuk interaksi individu dengan kelompok. Nah yang ketiga ada interaksi antar kelompok, kelompok dengan kelompok. Misalkan pertandingan basket antar sekolah. Kalau misalkan pertandingan antar basket, itu kan basket itu terdiri dari 5 orang. Lawannya 5 orang. Kelompok 1 dengan kelompok 2, berarti antar kelompok. Gitu ya. Kemudian satu kelompok melakukan presentasi di depan kelompok lainnya pada saat di kelas. Jadi satu kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian berbicara di depan kelompok yang lainnya. Interaksi kelompok dengan kelompok yang diajukan dengan 2 tim sepak bola misalkan, ya. Itu. Jadi interaksi antar. Nah, interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu. Mengapakah demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Contoh, saat kamu makan nasi, tentu nasi yang dimakan berasal dari beras. Beras berasal dari mana? Dari padi yang ditanam oleh petani.
Sebelum menjadi beras, padi digiling oleh orang lain. Bahkan nasi yang dimakan merupakan masakan orang lain. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Nah, interaksi sosial yang Bapak sampaikan tadi itu tidak selamanya mengaruh kepada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi dibedakan menjadi dua macam. Ada yang interaksi mengarah ke persatuan, ada yang interaksi yang mengarah ke perpecahan. Apa contohnya interaksi yang mengarah ke persatuan? Yang pertama, siswa-siswi bergotong royong membersihkan lingkungan kelas, bergotong royong membersihkan kelas, ya. Lingkungan sekolahnya, kelasnya bergotong royong. Itu mengarah kepada persatuan. Apalagi contohnya, siswa-siswi mengadakan musyawarah untuk melaksanakan pemilihan ketua kelas. Dan kebalikannya, ada interaksi sosial mengarah pada perpecahan. Contohnya, saling mengejek teman. Dari awal mengejek terjadilah berantem, terjadi berkelahi antar teman, ya. Nah, itu perpecahan. Kemudian tawuran antar pelajar, ngeri ya. Kalau misalkan kita lihat tawuran antar pelajar, wah pakai batu, lempar-lemparan, pakai senjata tajam, wah ngeri deh. Nah, ini yang mengarah kepada perpecahan. Jadi interaksi itu ada dua macam, ada interaksi yang mengarah ke persatuan dan interaksi yang mengarah kepada perpecahan. Contoh-contohnya sudah jelas. Nah, pernahkah kalian pada saat 17 Agustus misalkan, ketika HUT kemerdekaan RI, diadakan kegiatan jalan santai, jalan sehat. Nah, kegiatan jalan sehat ini pun merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosialnya. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan mempengaruhi pembangunan sosial budaya. Selain itu, upaya pembangunan bidang sosial budaya dapat dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Melalui pendidikan, maka akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Nah, berikut ini adalah aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang pertama, mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Maksudnya wajib belajar 9 tahun ini minimal kalian lulus SMP minimal. Mungkin nanti akan wajib belajar 12 tahun minimal kamu lulus setelah SMA, gitu ya, minimal. Jadi maksimalnya kalian boleh kuliah mencari gelar sampai gelar dokter dan sebagai S1, S2 dan S3, ya. Yang kedua, mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Nah, ini adalah aktivitas yang dalam upaya pembangunan sosial budaya. Dan yang ketiga, turut serta dalam organisasi masyarakat. Nah, interaksi sosial ini merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Proses interaksi ini dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Selain itu, interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang seperti berikut. Ada bidang ekonomi. Nah, kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain. Hubungannya dalam perdagangan dan kebutuhan makanan, sandang, dan papan. Interaksi dalam ekonomi dapat kita jumpai di pasar atau tempat perbelanjaan, di tempat terjadinya proses interaksi ekonomi. Yang kedua, pada bidang politik. Apa pada bidang politik? Jenis kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Dan yang ketiga, bidang sosial budaya. Nah, dalam kepentingan sosial ini, seseorang
selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat. Kepentingan ini akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat karena berkedudukan seorang ditentukan oleh pengakuan masyarakat sekitarnya. Jadi, mencari kedudukan tanpa pengakuan masyarakat sangat tidak mungkin terjadi. Dan yang keempat, bidang moral. Kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Situasi yang demikian menggugah para pemerhati sosial untuk menggalang kegiatan moral agar mutu masyarakat meningkat. Contoh kepentingan moral yaitu syiar agama, pelatihan keterampilan masyarakat, dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah. Nah, di sini ada perbedaan adat pernikahan, merupakan contoh perbedaan budaya. Baik di Jawa Barat, di Betawi, di Jawa, di Sumatera, dan sebagainya, pasti ada perbedaan adat. Pengenalan budaya daerah dengan daerah lain terjadi karena adanya interaksi antar warga masyarakat. Interaksi warga masyarakat terjadi dalam berbagai bidang, seperti sosial dan ekonomi. Nah, apa saja sih yang melatar belakangi yang mendorong terjadinya interaksi antar warga masyarakat? Yang pertama adalah perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerahnya. Daerah dengan kandungan sumber daya alam yang cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya yang relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam yang lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Faktor yang kedua yang mendorong terjadinya interaksi antar warga masyarakat adalah perbedaan kondisi demografis. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi. Hal tersebut akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan. Nah, faktor yang ketiga adalah kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Kurang lancarnya mobilitas ya. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi, baik yang disponsori pemerintah atau yang disebut transmigrasi atau migrasi spontan. Faktor yang keempat adalah konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah. Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah yang cenderung lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi dengan kegiatan ekonomi yang cukup besar. Yang kelima adalah alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah. Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Bila sistem pemerintahan daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Baik, anak-anakku yang terkasih, demikianlah pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.